to want me. I'ma let it go, just let it be. Halo sobat Kanarin Mania, ketemu lagi di channel gua Muhammad Nurdin. Hari ini hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, masih sama di video part 2. Gua kali ini bikin videonya, cuma ya dibikin 3 video aja biar nggak panjang-panjang juga. Dan di video kali ini gue ingin ngebahas bener-bener tuntas nih, penyebab kenari serak tuh apa. Nah, di sini gue bareng bokap gue lagi. Nah, kita bahas semuanya. Jadi menurut Papa udah pelajarin serak, Pak, penyebab serak tuh apa aja sih, Pak, sebenarnya? Sebenarnya kebanyakan yang awal itu karena penyebutan nama. Penyebutan nama. Ya, karena orang kan identiknya begini. Umumnya yang di umum ya menganggapnya kenari nggak bunyi itu karena kurang jemur. Nah, jemur lama kenari itu akan bunyi. Sebenarnya persepsi itu salah. Kenapa? Jadi sebenarnya antara jemur, extra puding, makanan, sebenarnya itu semua kan harus balance. Jadi nggak harus 100% jemur. Nah, akhirnya kelamaan jemur ya itulah timbulnya serak. Jadi penyebab pertama tuh penjemuran. Terus ada penyebab apa lagi nggak? Nah, kemudian kenari kurang birahi, kemudian dikasih pakan kencang katanya. Nah, itu kelewat kencang juga akhirnya serak. Karena makan kencang itu umumnya panas. Pakan kencang kan? Ya, makanya kalau begitu dia kasih pakan kencang, kalau kenari itu kan namanya burung itu kan beda-beda ya. Ada yang kuat, ada yang enggak. Kalau ketemu yang enggak kuat kan, lihat aja kadang-kadang bulunya kan ada yang sampai rontok. Nah, itu kan berarti panas gitu. Nah, itu bulu aja rontok, apalagi di tenggorokan. Cuma ada yang pernah bilang, tapi menurut Papa, CD yang kalengan tuh bikin kebanyakan tuh bikin itu nggak? Bikin serak nggak? Sebenarnya CD kalengan udah jadi gini, jadi harus tahu, harus dikembalikan dulu ke porsi. CD kalengan itu kan sifatnya food, makan tambahan, bukan makanan pokok. Nah, kalau itu dikasih terus tiap hari itu, ya itu panas sebenarnya. CD itu kan telur. CD itu panas berarti? Iya, telur, kemudian dia kan ada dicampur ngeger juga. Berarti ya penyebab keduanya itu ya pakan kencang. Itu ada penyebab apa lagi nggak, Pak, selain dua ini? Nah, kemudian kalau orang kalau dia ternak, kawin tanam, nah itu tadi kadang-kadang umumnya kan orang ternak itu ya pasti kebanyakan itu pakai kenari seed yang kiloan. Boleh-boleh aja, cuman itu kan kenari seed kiloan itu kan harus ditampi dulu. Saya kan di situ ada debu. Nah, ada debu-debunya. Nah, debu-debu itu kan istilahnya dari batang-batang kenarinya itu bahkan ada di situ yang kecil-kecil. Itu kan ditampi. Setelah ditampi itu kan dicuci. Nyucinya itu kan udah harus tahu caranya. Bukannya asal direndam. Kalau direndam gitu diangkat ya kotorannya ke bawah. Nah, nyucinya kan harus juga di air yang ngalir. Jadi kotoran itu ke bawah. Nah, kalau direndam dimasukin begitu, dicuci begitu ya kotorannya begitu kena resip diangkat ya kotorannya ke bawah lagi ya percuma. Nah, cucinya itu harus di air yang ngalir. Jadi pakai ayakan, nah ditaruh di atas, nah airnya dinyalain keran itu kayak nyuci beras lah. Nah, air kotorannya kan ke bawah. Nah, sekarang kalau dimasukin begitu dalam ember gitu ya kotorannya tetap di situ, nggak ke bawah. Berarti itu diangkat ya kotoran ke bawah. Berarti mungkin yang faktor makanan tuh makanan kotornya kemakan berarti? Ya iya. Nyangkut di tenggorokan gitu? Ya iyalah. Nah, kan ada beberapa juga yang dilihat loh ya, pakannya masih banyak. Sebenarnya itu kulitnya doang kan, Mas? Ya iya, makanya kan kenari itu kan harus setiap hari itu kan makanan diganti. So, dia kan yang dimakan kan cuman isinya, kulitnya kan ditinggalin. Nah, sekarang kalau pakan sampai berhari-hari nggak diganti, nah akhirnya namanya binatang saking lapar. Nah, itu kan akhirnya kemakan juga. Nah, akhirnya itu nempel di tenggorokan. Nah, itu yang paling susah kalau udah serak kena itu. Jadi dari 3 yang tadi, menurut Papa yang paling fatal tuh yang? Ya itu kalau ada nempel kulit biji kenari. Nah, kemudian yang kedua itu debu.
debu. kotorannya itu. Jadi dia beli kiloan nggak ditampi, nggak dicuci aja. Kalau nggak ditampi itu tetap. Tapi sebenarnya yang merek juga, kita nggak mau nyebut merek ya. Yang merek juga ada yang masih kotor kan Pak? Yang bungkusan gitu. Ya sebenarnya ada sebenarnya gini, kita bukan ngomong yang bungkusan itu, pakan itu contohnya gini lah, orang dia buka satu bungkus dia masukin tempat makanan, nah kan nggak mungkin satu bungkus habis, paling kepake anggaplah 2 sendok, nah besok dia tiup, campur lagi yang baru. Nah selama kandang itu dibuka kan debu itu kan ada tuh Mas. Nah makanya lihat kalau udah seminggu itu kan pasti ada hitam tuh kayak pasir. Itu kalau nggak diayak itu kan, makanya kan kalau papa dapat seminggu kan diayak, ya kan lihat hitam debu kayak pasir itu kan banyak di situ. Berarti kenari itu bisa dibilang sensitif loh Pak? Sebenarnya bukannya kenari, burung apapun sama aja. Nah ibaratkan beginilah, sekarang burung itu kan orang nggak mungkin gantung di kamar, pasti digantung di ruangan terbuka lah. Nah, terutama kalau jemur. Nah namanya debu itu kan dibawa sama angin, sama bisa kelihatan lah gitu. Nah angin besar kecil lah, nah itu kan ke bawah, masuk di situ. Nah sedikit sekarang udah minggu kan banyak. Nah makanya kalau udah sampai seminggu makanan itu nggak diayak, nah itu kan bayangin aja. Nah namanya debu, kenari itu makan, namanya dia makan kan lidahnya itu kan basah, nempel ke bawah. Nah itu kan jadi ke volume suara tuh pengaruh sebenarnya. Cuma kan ada identik tuh yang bilang gini Pak, karena efek kawin tanam. Berarti bukan karena efek kawin tanam ya? Berarti sebenarnya karena bukan kawin tanamnya, makannya, karena faktor makan. Nah soalnya kita juga pernah seminggu lebih 10 hari Pak ya. Nah sebenarnya faktor makanan sebenarnya bukan masalah makanan kiloan pun sebenarnya nggak beda jauh kok. Yang penting sebelum dikasih itu ditampi supaya kotor-kotorannya itu hilang, diayak lah. Jadi ayak, nah kemudian dicuci dengan bukannya direndam begitu, jadi dicuci kayak pakai bakul lah. Nah air ngalir begitu disemprot gitu, nah air kan kotorannya ke bawah keluar. Nah tapi kalau langsung dimasukin ke ember begitu ya kotorannya kan airnya di situ-situ juga. Begitu mau ngangkat ya ke bawah juga, kotorannya percuma. Itu. Berarti kan cuma kan gini, lip sync sama serak menurut papa pribadi itu satu hal yang sama atau beda? Sebenarnya kalau serak itu masih ada suara sedikit. Nah, posisi kayak BBA yang sekarang. Nah, itu boleh dikatakan dia dari lip sync ke serak. Serak. Nah, jadi kalau lip sync itu benar-benar dia hilang suara. Awal kita dapet dia. Ya, itu benar-benar nggak ada suara. Dia kayak mangap-mangap aja, suaranya nggak keluar. Nah, itu makanya lip sync juga kita mau tahu lip sync dia ini kenapa. Nah, kita pelajarin. Nah, kita tanya sama yang punya awal, di burung awalnya kenapa. Nah, di kawin tanam. Nah bukan lantas kita lihat faktor di kawin tanamnya, bukan. Nah sekarang papa kan udah coba dulu, kita sampai 2 minggu lebih disatuin. Nah burung gacor aja kok. Nah cuma jadi emang volumenya agak kurang dikit. Iya ya karena kan jarang dijemur. Nah cuman kan papa ngeliat faktornya tuh sebenarnya faktor makanan tadi tuh. Jadi ya nggak nyalahin ya, karena orang kan pasti lah 99% orang ternak tuh, tambah lagi kalau udah banyak begitu, betina itu pasti dikasih pakan kiloan. Nah kita juga termasuk. Iya, nah cuman kan pakan kiloan tuh bukan berarti nggak bagus. Asal kita rajin ngolah. Nah yang penting sebelum itu ditampi, debunya hilang, udah debunya hilang dicuci, pakai air yang ngalir. Nah kemudian udah itu dijemur sampai kering. Udah kering memang kita pegang kering, tetap kan kalau diongseng-ongseng lagi supaya benar sampai ke dalamnya kering. Nah kalau nggak gitu akhirnya kenari seatnya itu lembab. Nah itu lebih parah lagi, lebih fatal. Kalau yang papa udah ngalamin serak lah, menurut papa dari awal lip sync sampai serak bisa sembuh total atau enggak? Nggak bisa. Menurut papa nggak bisa? Nggak bisa. Tetap. Nggak bisanya
pas yang karena makanan atau pas penjemuran bisa? Kalau penjemuran bisa. Penjemuran masih Kalau bisa. penjemuran bisa. Kalau penjemuran itu kan minumnya kasih larutan terus itu hilang. Kalau penjemuran itu kan karena panas dalam. Nah, kalau makanan itu kan ada makanan yang ketinggalan di dalam. Jadi nggak sampai ini pun Itu volume susah. nggak akan mungkin bisa. Susah, nggak akan bisa balik. Nah, paling ini 50% lah. Nggak akan Itu yang bisa kita balik. ngalamin 50 ya. Mungkin ya teman-teman udah pernah ngalamin atau 100% kita nggak tahu lah Pak ya. Ya. Tapi Kalau kita cuma ngalamin nggak karena pernah. dijemur itu dikasih larutan hilang. Larutan hilang. Ya, hilang. Kalau udah faktor makanan, ya contohnya ya bukan makanan. Contohnya kalau dia dikasih pakan kencang nah kemudian lipsing itu masih bisa. Macam kan tenggorokannya ini bukan karena Nyangkut bukan. ada nyangkut makanan. Kalau ada udah kawin tanam, nah dia ada nyangkut makanan, nyangkut kotoran, nah itu nggak bisa pulih. Kulit biji lah ya bisa dibilang Iya. kotorannya itu ya. Iya. Sekarang kenapa? Kalau sendiri kan pernah ngalamin begitu. Jadi setelah diobat-obatin, tahu-tahu dia belum gini, ada reaknya keluar. Nah itu kan sama kulitnya itu ada pernah ke bawah juga. Nah berarti kan di situ bisa kelihatan. Jadi kenari ini ya karena kulitnya itu. Jadi kalau udah posisi lipsing paling bisa ke BBH itu aja. Iya. Kalau akibat kawin tanam ya, Nah. kalau parah tadi ya itu. Akibat nyangkut makanya. Ya bukan kawin tanamnya, sebenarnya karena makanan yang nggak semestinya lah. Gitu. Emangnya posisi lipsing gitu ya kalau untuk teman-teman semua buat kayak buat pejantan atau apa lah, bukan buat kayak volume ya. Buat pejantan kawin mah kawin lah. Kawin. Oh, masih kawin ya, cuma identiknya kalau burung lain 1:3, dia mungkin 1:1, 1:2 Pak ya. Oke teman-teman semuanya, di video ketiga ini, di part 3 ini gue sama bokapku tuh ngebahas tuntas bener-bener serak, penyebab serak tuh apa aja sebenarnya kan tadi udah dibahas juga. Jadi di video yang kasus serak ini gue bikin sampai 3 part loh. Pertama kali gue dapet burung itu, contoh buat seraknya. Terus yang kedua tuh cara ngobatinya, perawatannya. Dan ketiga tuh penyebab kenali serak tuh dari mana. Dan tadi kan udah dikasih penjelasan juga sama bokap gue. Jadi ya di sini tuh gue ingetin lagi, bukan menggurui. Di sini cuma sharing. Dan di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi ya kita belajar bareng-bareng supaya kita lebih paham lagi. Dan maaf banget jika masih ada kurangnya dari kata-katanya, dari kualitas videonya, dari editannya. Gue juga masih awam, jadi maaf banget. Dan maaf banget juga gue ngupload video masih kurang teratur ya, masih kurang ini. Karena gue juga satu bentrok kerjaan, kedua kan gue kalau bikin video kan bareng bokap gue. Kadang bokap gue bisa, kadang enggak. Jadi ya thank you banget untuk teman-teman semua yang udah pada nungguin video-video dari gue. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dukung gue. Dan bantuin gue, support gue. Dan thank you. Goodbye, salam kendali mania.